Perkenalkan, saya Sekar Saparaswari dengan dikandung belakang 102 dari kelas C angkatan 2024. Sekarang ini isu mengenai kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia masih cukup ramai. Hal ini bisa kita atasi dan selesaikan dengan penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Seperti yang di poin pertama, hubungan Pancasila pada global. Kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah masalah yang juga pasti dipengaruhi oleh dinamika global seperti perdagangan internasional, kenaikan nilai mata uang, investasi asing, dan alokasi sumber daya alam. Ya, hal ini juga berkaitan dengan sisa kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia mendorong untuk tidak hanya fokus pada kesejahteraan geometrik, tetapi juga secara global. Indonesia juga cukup aktif berperan dalam organisasi global, salah satunya SDGs. Selain itu, Indonesia juga mendorong kerjasama dengan organisasi internasional lainnya, seperti Bank Dunia dan lembaga donor untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui bantuan dana dan pelatihan masyarakat. Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika juga mewakili prinsip untuk memastikan keberagaman dalam program pengatasan kemiskinan sehingga setiap kelompok masyarakat terwakili. Perjalanan antar bangsa dan keadilan menjadi dasar untuk membangun kerjasama lintas negara dalam menciptakan kesejahteraan merata. Selanjutnya, di poin kedua, Pancasila juga sebagai sumber dari hukum dan kebijakan. Dasar hukum penanggulangan kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang 1945 Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, Indonesia juga menyediakan program-program pengatasan kemiskinan seperti bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), dan kartu pelajar. Semuanya mencerminkan nilai Pancasila, khususnya nilai Pancasila kelima. Tercipta juga kebijakan yang berbasis Pancasila, seperti pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, seperti subsidi bahan pokok, akses pendidikan, dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, serta program kredit mikro untuk usaha kecil. Dalam bidang hukum, peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat rentan. Terdapat juga tindakan nyata yang sudah dilakukan seperti program pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan untuk mengurangi kesenjangan gender sekaligus mengatasi kemiskinan. Implementasi desa digital untuk mempermudah memperoleh informasi dan pasar bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, poin ketiga mengenai tantangan Pancasila pada era globalisasi. Tantangan yang harus dihadapi salah satunya adalah ketimpangan digital. Di era teknologi sekarang ini, membuat masyarakat miskin semakin tertinggal karena kurangnya akses ke teknologi pendidikan. Kedua, radikalisme ekonomi. Sistem kapitalisme global yang mendukung monopoli kekayaan bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Yang terakhir ada globalisasi dan urbanisasi. Ketimpangan sosial semakin parah akibat banyak masyarakat yang memutuskan untuk melakukan urbanisasi ke daerah yang lebih berpotensi, sehingga banyak pendapatan yang semakin dijam rata. Selanjutnya ada aktualisasi sila Pancasila. Mulai dari sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan empati untuk memperjuangkan hak kaum miskin. Yang kedua, sila kelima, dengan cara kita mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kontribusi kekayaan yang lebih merata melalui program pendidikan, pelatihan kerja, dan akses terhadap pendidikan. Yang terakhir, ada pendidikan Pancasila yang harus semakin kita tekankan kepada generasi muda pastinya agar mereka memahami pentingnya inklusi sosial dan solidaritas terhadap kelompok rentan. Jadi kesimpulannya, kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia sampai saat ini, terutama dengan adanya globalisasi. Melalui nilai Pancasila, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, merata, dan sejahtera dengan memperkuat kebijakan domestik dan kerjasama internasional, serta mengatasi hambatan di era globalisasi. Pancasila tetap relevan sebagai landasan utama dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.